Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dr. Brunando dari Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan semester 5 Politeknik Negeri Bengkalis akan menjelaskan tentang struktur jembatan, komponen-komponen jembatan, dan juga tipe dan jenis-jenis jembatan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Faisal Ananda selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur jembatan. Yang pertama, apa itu jembatan? Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung akibat adanya hambatan berupa sungai, danau, lintasan air, jalan atau jalan kereta api yang menilang di bawahnya. Struktur bawah jembatan disebut sebagai pondasi. Fungsi jembatan ini yaitu sebagai jembatan jalan raya atau highway bridge, jembatan jalan kereta api atau railway bridge, dan jembatan pejalan kaki atau penyeberangan pedestrian bridge. Ini adalah gambar sebuah jembatan yang saya ambil dari sumbernya. Yang kedua, tipe dan jenis jembatan. Berdasarkan fungsinya, yang pertama yaitu jembatan jalan raya, yaitu jembatan yang berfungsi untuk lalu lintas yang lewat pada jembatan tersebut. Yang kedua itu jembatan jalan kereta api, yaitu jembatan yang dikhususkan sebagai jalurnya kereta api. Contohnya sebagai penghubung antara kota Jakarta dan kota Bandung. Yang selanjutnya itu jembatan pejalan kaki atau penyeberangan atau pedestrian bridge, merupakan jembatan yang biasanya kita temukan di dekat halte bus atau tempat lainnya. Biasanya jembatan ini terletak di atas jalan lalu lintas atau jalan raya. Berdasarkan lokasinya, jembatan dibagi menjadi: pertama, jembatan di atas sungai atau danau, merupakan jembatan yang dibangun atau dirancang dibuat di atas sungai atau danau. Yang kedua, jembatan di atas lembah, merupakan jembatan yang dibangun di antara lembah. Selanjutnya itu jembatan di atas jalan yang ada atau flyover. Contohnya seperti di Kota Pekanbaru ada jembatan flyover tersebut. Ini kita bisa melihat gambarnya jembatan yang ada. Selanjutnya yaitu jembatan di atas saluran irigasi atau drainase atau culvert, merupakan jembatan yang dibuat atau dibangun di atas sebuah drainase. Ini merupakan gambar dari jembatan di atas saluran. Selanjutnya itu jembatan di dermaga atau jeti, merupakan jembatan yang dibangun di atas dermaga. Ini bisa dibuat sepanjang mungkin jembatannya. Selanjutnya yaitu jembatan beton atau concrete bridge, merupakan jembatan yang dibuat menggunakan bahan material beton dan juga konstruksinya. Selanjutnya itu jembatan beton prategang, merupakan salah satu jembatan yang dengan material konstruksi beton prategang atau beton yang berisi kabel baja. Selanjutnya itu jembatan baja, merupakan jembatan yang terdiri dari batang-batang yang dihubungkan dengan menggunakan korset plate atau bahul. Selanjutnya itu jembatan komposit, merupakan jembatan yang memiliki plat lantai beton dihubungkan dengan girder atau gelagar baja yang bekerja sama mendukung bahan sebagai satu kesatuan balok. Ini merupakan gambar dari jembatan komposit atau bridge. Berdasarkan tipe konstruksinya, jembatan terbagi menjadi jembatan flat atau slab bridge, merupakan jembatan yang struktur horizontal yang berfungsi untuk menyalurkan beban mati maupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Selanjutnya itu jembatan plat berongga,
merupakan jenis jembatan beton prategang yang potension atau expansion. Selanjutnya yaitu jembatan gelagar atau girder bridge, merupakan jembatan terbuat dari beton baja atau beton prategang dan dirangkai menggunakan diafragma dan umumnya menyatu secara kaku. Selanjutnya yaitu jembatan rangka atau truss bridge, merupakan jembatan yang terbuat dari baja dan bentuk dasar segitiga. Biasanya jembatan ini digunakan untuk bentang 50-100 meter. Selanjutnya itu jembatan pelengkung atau arch bridge, merupakan jembatan yang mempunyai kemampuan sangat tinggi terhadap respon momen lengkung. Jembatan pelengkung ini merupakan menggunakan bentuk kedua peletakan ujungnya berupa sendi. Selanjutnya yaitu jembatan gantung atau suspension bridge, merupakan jembatan yang berupa kabel utama sebagai penggantungnya. Biasanya lalu lintas pada jembatan ini tidak terhubung langsung dengan pilar karena prinsip gelagarnya terletak pada kabel. Ini merupakan contoh dari jembatan pelengkung dan juga merupakan jembatan pelengkung dan juga jembatan gantung. Selanjutnya yaitu jembatan kabel, merupakan jembatan yang dirancang atau didesain menggunakan kabel sebagai pemikul beban terkuatnya. Jembatan kabel ini berfungsi sebagai pemikul beban lalu lintas pada kabel. Stek kabel langsung ditumpu oleh tower. Ini merupakan gambar dari jembatan kabel. Selanjutnya itu jembatan cantilever atau cantilever bridge, merupakan jembatan yang dicor maupun menggunakan beton precast atau betonnya sudah dicetak terlebih dahulu dan pemasangannya dilakukan secara segmen ke segmen. Dan ini adalah contoh dari jembatan cantilever tersebut. Selanjutnya ini tipe dan komponen-komponen jembatan. Yang pertama yaitu struktur bawah atau substruktur, merupakan struktur pondasi atau bawah dari sebuah jembatan yang akan kita rancang. Yang pertama itu pangkal jembatan atau abutment. Abutment ini merupakan bagian bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung-ujung pilar sebagai pemikul atau penahan beban mati, beban hidup untuk lalu lintas yang akan melalui jembatan tersebut. Selanjutnya yaitu dinding belakang atau back wall, merupakan tembok longitudinal yang harus mampu menerima gaya horizontal atau tekanan tanah aktif dan pasif. Dan ini adalah contoh dari abutment dan juga dinding belakang atau back wall. Sini kita bisa melihat ini merupakan dudukan girder atau pre-stars. Yang ini merupakan dudukan girder konvensional. Ini adalah korsel. Yang di bawah sebagai pemikul beban adalah konsol arah X. Di sampingnya konsol arah Y. Dan di bawah sekali kita dapat melihat tiang pancang dari jembatan yang akan kita rancang. Ini merupakan struktur bawah jembatan selanjutnya. Bagian dari abutment yaitu dinding penahan atau bracewall. Dinding penahan atau bracewall yaitu dinding pembatas antara gelagar dengan tanah belakang abutment dan juga sebagai penahan gelagar dengan tanah dan belakang abutment. Selanjutnya yaitu sayap atau wing wall, merupakan bagian abutment yang digunakan untuk melindungi bagian belakang abutment dan tekanan tanah yang bekerja pada dinding sayap tersebut. Ini adalah contoh perancangan dari dinding penahan atau brace wall. Kita bisa melihat, dan di bawah ini adalah contoh dari dinding sayap atau wing wall.
Selanjutnya yaitu operate plat injak atau operate slab. Operate atau plat injak ini merupakan dasar dari lantai jembatan dan ini merupakan bagian terpenting. Yang selanjutnya itu konsep pendek untuk jacking. Konsep pendek untuk jacking ini merupakan bagian dari abutment yang terletak pada bagian bawah. Contohnya macam tadi. Seperti ini. Ini ada konsol arah X yang merupakan bagian dari horizontalnya, dan ini konsol arah Y merupakan bagian untuk vertikal sebagai penahannya. Selanjutnya itu tumpuan atau bearing. Tumpuan ini merupakan bagian dari yang terpenting, sebab nama tumpuan pastilah sebagai penahan atau pemikul beban untuk benda atau yang akan dilewati di atasnya. Selanjutnya yaitu pilar jembatan atau pier. Pilar jembatan atau pier ini merupakan konstruksi jembatan yang terletak di antara kedua kepala jembatan, berfungsi untuk memikul seluruh beban pada ujung-ujung batang jembatan. Ini merupakan gambar dari pilar jembatan. Ini abutment bagian bawahnya dan ini pilar. Pilar ini ada pembagiannya, yaitu pertama kepala pilar atau pier. Kepala pilar ini berfungsi sebagai pemikul beban perletakan pada jembatan dan untuk beban girder atau gelagar. Ini merupakan contoh dari gambar kepala pilar. Ini deck, ini expansion joint, merupakan sambungan yang bersifat fleksibel. Expansion joint ini merupakan sambungan bersifat fleksibel yang digunakan, yang berfungsi sebagai agar komponen-komponen lain dapat bergerak secara toleransi. Selanjutnya itu struktur atas jembatan. Yang pertama itu trotoar. Kita bisa melihat sendiri, trotoar merupakan setiap jembatan pasti memiliki trotoar di sampingnya. Dan trotoar ini sangat penting pada bagian struktur atas jembatan. Bagian trotoar ada sandaran dan tiang sandaran. Ini sandaran dan tiang sandarannya. Yang kedua itu peninggian trotoar atau curb. Yang gambar putih dengan hitam ini merupakan gambar curb. Yang ketiga itu slab lantai trotoar. Yang ini merupakan gambar dari slab lantai trotoar. Ini ada gambar kedua. Curb merupakan bagian pembatas dari sebuah jembatan dengan trotoar. Selanjutnya itu slab lantai kendaraan. Slab lantai kendaraan merupakan struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai lantai untuk dilalui oleh kendaraan yang akan melewati jembatan tersebut. Ini merupakan gambar dari slab lantai kendaraan. Di bawah merupakan perhitungan untuk slab lantai jembatan. Kita bisa melihat gambarnya. Selanjutnya itu gelagar atau girder, merupakan struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai penyalur atau pemikul beban atas dan beban bawah jembatan atau abutment. Sebentar. Ini merupakan gambar dari gelagar atau girder jembatan tersebut. Selanjutnya itu balok diafragma. Balok diafragma ini merupakan struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai tiang atau balok penyangga untuk struktur bagian atas dan struktur bagian bawah jembatan. Ini merupakan gambar dari balok diafragma. Balok diafragma ini bisa berbentuk horizontal dan terletak di antara abutment dan juga struktur atas jembatan. Selanjutnya itu ikatan pengaku
yang terbagi menjadi ikatan angin dan ikatan melintang pada jembatan. Ini merupakan contoh dari ikatan angin pada jembatan. Dan ini merupakan contoh gambar dari ikatan melintang pada jembatan. Yang terakhir yaitu tumpuan atau bearing yang tadi merupakan bagian terpenting sebagai penahan atau pemikul beban untuk lalu lintas yang dilalui oleh kendaraan pada jembatan tersebut. Baiklah, terima kasih untuk atas penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum